Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Baiklah, izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil PPT kami dari tugas filsafat hukum yang berjudul Aliran Legal Realisme, guna untuk memenuhi tugas akhir semester. Adapun nama kelompok kami di sini yang pertama, saya Siti Aisyah dengan NIM 200510258 dan teman saya Celtra Asyura dengan NIM 200510284 dan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Eli Darsari SHMH. Baiklah, sebelum kita memasuki pengertian dari aliran legal realisme, alangkah baiknya kita mengetahui apa aliran itu. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aliran. Aliran dalam ilmu filsafat adalah sekumpulan gagasan yang dicetuskan oleh para filsuf. Dalam perkembangannya bisa berubah menjadi suatu aliran pemikiran atau paham yang memiliki bentuk sendiri-sendiri. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengenal apa itu aliran, maka kita juga harus mengenal apa itu mazhab. Nah, mazhab dalam ilmu filsafat merupakan perkumpulan orang yang berbagi karakteristik opini atau pandangannya yang sama mengenai filsafat, disiplin, keyakinan, gerakan sosial, ekonomi, gerakan budaya, atau gerakan seni. Nah, setelah kita mengetahui apa itu aliran dan apa itu mazhab, maka kita akan memasuki pengertian dari aliran legal realisme itu tersendiri. Nah, jadi legal realisme atau realisme hukum ini merupakan aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik, sehingga paham ini menjadi legitimasi hakim untuk menemukan hukum dan menciptakan hukum. Selanjutnya, tidak lupa pula kita harus mengenal nih tokoh-tokoh di dalamnya. Apa saja sih tokoh-tokoh dalam pendukung aliran legal realisme itu? Nah, yang pertama ada Oliver Wendell Holmes, dan yang kedua ada John Dewey, dan ketiga ada Jerome Frank, dan keempat ada Carl Lewin, dan kelima ada Axel Hagerstrom, dan yang keenam ada Wei Twining. Manfaat mempelajari filsafat dapat menjelaskan secara praktis peran hukum dalam pembangunannya yang berfokus pada ajaran sosiologikal jurisprudence dan legal realisme. Dan perlu diketahui bahwa filsafat hukum dapat membimbing dan menjadi pelengkap bagi ilmu hukum yang dimiliki oleh seorang dalam menggeluti profesinya. Ini disebabkan karena filsafat hukum memiliki tiga hal yang sangat bermanfaat, antara lain satu, karakteristik yang bersifat menyeluruh sehingga seorang yang memiliki ilmu hukum tidak bersikap arogan dan a priori terhadap disiplin ilmu lainnya karena telah belajar untuk berpikir holistik dan terbuka. Bersifat berdasar yang bermanfaat untuk melatih seorang berpikir kritis dan radikal dalam menganalisa suatu masalah hukum yang dihadapi. Yang ketiga, bersifat spekulatif yang bermanfaat untuk melatih seorang berpikir kreatif dan inovatif. Latar belakang legal realisme dapat diletakkan pada teori John Sidney Gray. Kata-kata terkenal dari John Sidney Gray ialah realisme hukum, muncul di awal abad 20. Realisme hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu aliran, melainkan suatu gerakan, yaitu gerakan yang dipelopori terutama oleh sejumlah hakim. Gerakan ini diawali oleh sejumlah hakim yang menentang positivisme hukum atau gerakan realisme hukum. Ini berpusat di Amerika Serikat, sehingga dimana dinamakan, walaupun di beberapa negara Eropa ada pula gerakan-gerakan semacam itu. Pelopor dari kalangan hakim antara lain seorang hakim United States Supreme Court Oliver Wendell Holmes dengan bukunya The Common Law, Jerome Frank. Tokoh lainnya yaitu John Sidney Gray yang terkenal dengan teori keputusan yang telah mempengaruhi
pandangan tentang hukum adat. Selain di Amerika Serikat, di Skandinavia pun berkembang aliran semacam ini yang dipelopori oleh Axel Hagestrom, Oliver Kahn, Lustig, dan Roos. Ciri-ciri realisme hukum. Yang pertama, realisme hukum bukanlah suatu aliran atau mazhab dalam filsafat hukum. Yang kedua, realisme berdasarkan ajaran atas pemisahan sementara antara Silent dan Shake untuk keperluan suatu penyelidikan. Yang ketiga, realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan dan orang-orangnya. Yang ketiga, gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya. Semboyan gerakan ini yaitu hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim. Kata-kata terkenal dari John Chitman Gray ialah all the law is just made law. Holmes menulis dalam 1800 halaman 1. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.